Kalau gue bilang sih sebenarnya dia bisa ada fungsinya ya. Kalau Heeh, kalau dia kalau dia bisa acknowledge skillnya dia heeh, sekarang, fisiknya dia sekarang. heeh. Kalau prediksi lo tahun ini, kira-kira MU juara apa? Atau peringkat berapa? Terus juara apa? Menurut gue juara juara di hati fansnya sih. Ya, selamat datang guys di podcast terbaru kita nih, namanya Podcast Football United nih. Kemudian nih podcast nih, kita tuh kayak LDR ya, long distance relationship ya gitu ya. Gua gua di Indo, terus ini temen gua Fas di Australia gitu ya. Gitu. Jadi kayak kayak LDR lah ya gitu, tapi bukan pacaran lah, amit lah ya. Kenalan dulu gue Egi gitu ya, Coach Egi lah gitu ya. Gue cinta United nih gitu ya. Udah lama lah dari gue zaman SD lah gitu ya. Dan ya pokoknya udah menyaksikan United banyak juara lah ya. Dan sebelah Gue fast ya kan, gue coach ya, juga coach. Coach ya, coach beneran deh. Gue pernah dapet sertifikat loh. Gitu serius lah. Iya, gue sertifikat. Tapi buat anak di bawah 5 tahun. Begitu gue iseng ikutan kursus 2 jam. Tapi dapat sertifikat lumayan. Pantesan lu ngerti taktik ya? Kagak. Iya. Iya, gue fans MU juga. Dan ya, podcast ini jelasnya yang jelas tuh kita mau menumpahkan keluh kesah lah ya. Selama ini dipendam. Bener tuh. Selama berapa? Hampir 9 tahun semenjak Ferguson pergi kan. Iya, jadi dan gue fans MU semenjak 96 97 lah, semenjak Eric Cantona. Semenjak itu dari dulu merasakan nikmatnya juara, sekarang merasakan pedihnya puasa juara ya kan. Puasa juara ya. Nah itu gue dan terus itu langsung kita masuk ke segmen deh. Kita langsung ke yang pertama deh, Fas. Kita ngomongin tentang preview dari Champions League nih. Apa lu ada ini nggak? Ada highlight nggak? Champions League review ya. Gue 2 hari ini nonton Champions League, gila-gilaan ya. Pertama yang jelas yang paling kan Juve out ya. Juve lawan Benfica kalah 4. Itu pun 4-3 gue lihat tandingannya. Juve itu sebenarnya mestinya dibantai itu, banyak banget peluangnya Benfica, mungkin bisa 5-1 6-1 sebenarnya. Tapi 4-3 ya dia kalah, mereka kalah masuk Europa League, jadi ya ketemulah sama MU mungkin. Nggak apa-apa, itu proses Pak. Nah hari ini tadi lebih gokil lagi, sama Barca out ya kan. 3-0 lawan Munchen ya kan. Pomoting golin, Lewandowski out masuk ke Europa League ya kan. Frankie De Jong bilangnya nggak mau ke MU gara-gara pengen main Champions League, ternyata mainnya di Europa League juga ujung-ujungnya kan. Sama juga kan. Terus yang lebih parah lagi ini nih masalah VAR nih, kontroversi. Seru banget itu tadi gue nonton. Atletico Madrid lawan Leverkusen. Udah pertandingan udah selesai. Ternyata di VAR-nya ini ngasih sinyal ke wasit. Kena handball ternyata Leverkusen. Terus dipanggil lagi. Panggil ya, jadi udah pertandingan udah selesai tapi dipanggil, akhirnya dapat penalti. Atletico Madrid gagal. Ditepis ya, udah gitu bukan cuma ditepis, terus ribanya disundul kena tiang, ditendang lagi sama siapa gak tau ya. Terus kena lagi pemain Atletico Madrid, jadi malah out, jadi gagal. Itu habis out deh. Gitu. Udah comeback nih kayaknya lawan Sheriff nih. Lawan Sheriff ya. Ronaldo tuh recently memang dia jadi headline ya. Padahal kemarin pas lagi lawan Spurs sebenarnya harusnya headline-nya adalah United mainnya bagus banget dan menang lawan Spurs gitu ya. Tapi gara-gara Ronaldo tiba-tiba walk off, terus tiba-tiba malah dia jadi headline gitu ya. Jadi maksudnya gimana nih Fas nih? Kalau lihat Ronaldo sebenarnya dulu sebagai fans United gitu ya, menurut lu tuh masih harus ada nggak sih di United gitu? Kalau gue bilang sih sebenarnya dia bisa ada fungsinya ya. Kalau dia bisa acknowledge skillnya dia sekarang, fisiknya dia sekarang, udah dia bisa ada fungsinya. Dia kan maksudnya bisa golin lah. Kalau dia bisa ngerti, ternyata gue udah nggak bisa main terus full time, nggak bisa jadi nggak bisa pressing. Lalu dia jadi kayak impact substitute kan juga bisa.
musim kan masih panjang kan, dia nggak perlu harus jadi inti setiap. Nggak harus main mulu dong ya gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah kan dia nggak mau kayak gitu. Terus kalau dia main pun pemain-pemain yang lain malah jadi kayak tegang gitu main sama dia. Bener. Kayak lo main sama siapa ya? Sama senior lo deh gitu. Kalau lo main satu tim kayaknya tuh gimana ya? Tegang aja bawaannya gitu loh. Takut dimarahin gitu. Dia pengen ngoper mulu ya kan dia. Iya. Jadi dia nggak marah. Soalnya kan Ten Hag sekarang mainnya juga ada polanya jelas gitu. Ada polanya. Jadinya pemain nggak bingung, mestinya mainnya udah hafalan gitu kan. Iya, udah hafalan, bener. Udah taktik banget mainnya. Dan sebenarnya masih bisa ada impactnya cuma masih tahu diri aja gitu dia sebenarnya. Tapi lawan Sheriffnya gimana? Kira-kira Ronaldo masuk starting lineup apa enggak ya? Feeling gue sih kayaknya Ronaldo masuk starting lineup karena untuk apa namanya? Menurut lo starting 11 siapa nih lawan Sheriff? Starting 11 ya, mungkin akan sama dengan pas nanti lawan West Ham di weekend sih. Menurut lo siapa pas? Tapi De Gea sih jelas ya, kalau kiper sih jelas De Gea. Kan? Soalnya kiper juga dimainin terus juga nggak bakal capek sih. Mungkin yang santai kan. Iya, dia juga kan bukan kiper yang sweeper goalkeeper pas. Ya nggak sih, dia ngendok aja di belakang kan. Back nih, jadi kayak menurut lo Dalot apa Lindelof back kanan? Feeling gue tadi kan as mentioned earlier, apa namanya gue bilang Ten Hag tuh selalu ngasih kayak strongest line-up-nya lah gitu ya. Jadi jelas menurut gue Dalot akan main sih gitu. Gue Lindelof beda ya. Feeling gue Maguire sama Martinez mungkin kan. Maguire Martinez. Kan? Ini keren banget sih Martinez tuh masih jadi solid banget belakang. Bek kiri Malaysia. Lo bilang Shaw apa Malaysia? Gue bilang tetap Luke Shaw sih ya. Tetap ya, kenapa ya? Again lah strongest line-up lah gitu. Untuk mengamankan posisi United gitu ya. Mungkin nggak tahu nih, karena menurut gua konsistensi itu jadi jangan sering dirubah-rubah sih, jadi untuk harmonisasi pemain, jadi jangan sampai Maguire lah karena malah ngerubah mood semuanya sih gitu. Jangan dong Maguire. Wah, tengah. Iya. Menurut gua makna mainnya Eriksen, menurut lo menurut gua sih kayaknya mungkin Casemiro sih main sih. Casemiro sama Fred sih kayaknya main. Gitu. Mungkin Bruno diistirahatin. Gue ngeliatnya. Di depan Eriksen. Jadi Casemiro kan jadi 4-3-3 ya. Tiganya mungkin Casemiro, Fred sama Eriksen. Jadi mungkin Bruno istirahat sih kayaknya. Depan front three. Siapa menurut lo? Iya, berarti jelas ya. Elanga kayaknya main sih. Elanga main ya, kasih kesempatan ya. Berarti kita setuju ya Elanga nih ya? Menurut lo juga? Elanga. Iya. Elanga sih. Kita lock di Elanga deh. Berarti Anthony sama Rashford. Oh, Ronaldo main dia di striker di depan dia. Oh, berarti Elanga, Sancho, Ronaldo. Elanga, Sancho, Ronaldo. Starting 11 kiper De Gea. Bek kanan menurut gua Lindelof, menurut lo Dalot. Tengah kanan menurut gua Maguire, menurut lo Lindelof. Bek kiri berarti Malaysia sama. Menurut gua Malaysia, menurut lo Shaw ya. Luke Shaw ya. Nah, menurut gua McTominay, Eriksen, Bruno, menurut Casemiro, Fred, Eriksen. Yap. 3 di depan sama kita ya, Elanga, Sancho. Kita lihat berapa yang benar, berapa yang salah, ya kan? Yap. Nah, nextnya kita bahas lawan West Ham. Lawan West Ham tuh. Kalau menurut gue sih nggak beda jauh sih starting lineup sih. Jadi paling cuman dicok beberapa pemain. West Ham tapi West Ham kayaknya sih menang sih menurut gue. Menurut lu gimana? Di kandang sih. Prediksi skor lah. Ya lawan West Ham gue bilang 2-1. Aduh, gue entah kenapa ya. Perasaan gue gak enak deh. Kayak seri sih. Seri kayaknya. Seri. Kayaknya mungkin sekitar 2 sama lah. Seri dong bos. Ini momentum saja nih kita. Kurang optimis ya. Di kandang sih soalnya gue. Iya, itu dia. Ya kalau pemenang tipis lah 2-1 lah ya. 2-1. Udah. Lanjut lah segmen 3. Boleh. Menurut lo gimana nih Ten Hag nih so far nih?
Ten Hag menurut gue adalah sosok yang menurut gue dicari sih ya, United tuh yang benar-benar dia ngerti bola gitu ya. Bukan cuman kayak vibes-nya doang gitu ya. Bukan kayak modelnya kayak you go out there and then you enjoy momen lo gitu ya. Kayak Mang Ole gitu, tapi lebih kepada tactician sih emang benar-benar. Jadi di saat satu emang yang seorang pelatih tuh dia melihat potensi lah. Jangan cuman tebang pilih doang. Ujungnya pemain RB lagi yang diambil, dia nggak sih? Ten Hag juga udah ada polanya gitu. Itu udah enak banget sih mainnya. Jadi menurutku sih Ten Hag nih benar-benar setelah 9 tahun akhirnya ada keputusan MU yang bagus ya kan? Iya. Keputusan MU yang progresif, dari pelatih yang nggak ngasal, yang ada objektif. Iya. Menurut gua Ten Hag sosok yang kita cari sih, walaupun dan beruntung banget ya karena tadinya digadang-gadang tuh kalau Pep Guardiola cabut dari City yang bakal penggantinya si Ten Hag tuh katanya. Tapi Pepnya bakal pindah ke MU. Gak mau Pep pakai MU. Iya gak mau deh. Susah. Iya. Susah. Kalau prediksi lo tahun ini kira-kira MU juara apa? Atau peringkat berapa terus juara apa? Menurut gue juara di hati fansnya sih. Menurut gue Fast, ini adalah realistik ya. Mungkin akan kayak Pochettino di Spurs. Ngerti nggak? Main bagus tapi nggak juara apa-apa. Tahun pertama mungkin kayak Pochettino. Iya, nggak apa-apa. Tahun kedua, tahun ketiga baru juara ya. Tahun kedua minimal Audi Cup lah. Kan kemarin udah juara tuh International Cup. Oh iya, sorry. Juara. Lawan Liverpool di Thailand. Menang bagus lah. Ada silverware lah salah satunya. Tapi bener banget menurut lo ya? Bener. Juara di hati. Menangkan hati fans. Aman. Kalau menurut gue sih at least nih peringkat 3. Yang jelas masuk Champions League ya. Walaupun yang kayaknya susah, tapi feeling gue sih Champions League masuk ya. Europa League juara nggak menurut lo? Europa League menurut gue, prediksi gue nih ya, prediksi realistik gue ya, semifinal lah. Sebenarnya tadinya gue kayaknya bakal juara, tapi kalau ngeliat banyak banget yang masuk ke Europa League sih agak susah sih emang. Iya. Ada Sevilla. Kira juara. Iya, ya udahlah. Europa League mungkin semifinal ya. Iya. Terus FA Cup bisa nggak juara FA Cup? FA Cup menurut gue chance-nya semifinal juga ya. Cukup besar sih. Karena menurut gue Chelsea lagi benar. Nah terus Liverpool juga lagi anggot-anggotan. Iya kan, naik turun. Paling nemesisnya cuma City doang. Nah mudah-mudahan nih City pas lagi FA Cup kepleset lawan tim kecil. Dia mainin second line-up-nya. Nah mudah-mudahan sih kepleset sih. Menurut gue nemesis itu City sih menurut gue. Jadi menurut lo FA Cup juara? Bisa FA Cup juara. Atau Carabao lah minimal lah. Carabao tuh minimal banget ya. Malah kalau Carabao punya City banget itu Carabao. Iya juga ya. Tahun ke tahun ya. Udah gitu terus aja nih, lumayan nih prediksi. Iya. Liga juara 4. Europa League semifinal. FA Cup juara. Ya kan? Liga Cup apa? Paling ini apa? Liga Bobo lah juara. Liga Cup juara. Efek Carabao kayaknya enggak sih. Carabao karena pasti City yang juara. Kalah sih. Oke. Ya, gue sama sih. Sama ya? At least kita angkat piala lah ya. FA Cup lah ya. FA Cup lah bisa lah. Atau enggak gue biar agak beda dikit, gue juara di Europa League kalah dia. Gue sih meneruskan. Oke, berarti sekarang kita ngomongin ini ya, ngomongin terakhir juara Europa League kan? Nah, akhirnya kita juara Europa League itu tahun 2017. Ya. Lo tau nggak? Ingat nggak kaptennya siapa tuh Europa League final? Siapa ya? Valencia bukan sih? Iya benar. Itu juga ini ya, itu juga salah satu kapten terbaik tuh ya. Nah dia nurut sama arahan pelatih sih Antona Valencia. Dia dari sayap kanan jadi bek kanan. Dari nomor 7 jadi nomor 25. Merendah.
Nah, menurut lo kapten MU terbaik sepanjang sejarah siapa lagi? Banyak sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kapten MU sih. Ya, kita punya profil yang sangat bagus sih gitu ya. Ada dulu Gary Pallister gitu ya. Ada Steve Bruce ya. Terus ada apa namanya? Gary Neville juga pernah jadi kapten gitu ya. Terus Roy Keane sih pernah jadi kapten juga gitu. Tapi menurut gue Brian Robson. Menurut gue karena gue suka sama pemain juga Wayne Rooney sih menurut gue. Kapten terbaik karena ya itu benar-benar sosok lo benar-benar apa namanya die hard United fans gitu ya, dan apa namanya dia juga nyetak sejarah gitu ya. Dia kan gol terbanyak ya di United ya gitu. Jadi menurut gua Wayne Rooney sih kalau kapten seriusnya. Tapi kalau kapten gak seriusnya Maguire tetap di mata saudara-saudara dia baik di lapangan Wayne Rooney ya, terbaik di luar lapangan Maguire. Kalau menurut gue sih Roy Keane. Tentu siapa? Roy Keane. Paling standar sih jawabannya, tapi emang Roy Keane. Karena ya dari zaman gue suka MU kan pertama kali kan Roy Keane udah jadi kapten kan. Terus dan dia kan kelihatannya hardman banget ya, tapi sebenarnya dia tekniknya juga ada gitu, passingnya, visinya gitu sebenarnya ya juga gitu. Kayak zaman dulu kan di defensive midfielder kan kesannya kayak yang penting tackle, yang penting ngepel kan. Kalau dilihat sekarang kan defensive midfielder sebenarnya bisa ngalirin bola, bisa ngatur permainan, dan sebenarnya Roy Keane juga bisa. Yang gue gak suka sekarang jadi komentator Roy Keane tuh banyakan ini kontroversi cuma. Oke, tadi kita udah ngomongin nostalgia gitu ya. Mungkin kalian semua yang sering apa namanya bernostalgia, pokoknya kita ngomongin MU itu selalu ngomongin nostalgia gitu ya. Kayak inget zaman-zaman kejayaan gitu ya. Nah tadi kita udah ngomongin apa namanya kapten nih gitu ya. Sambil bernostalgia kapten yang terbaik MU itu siapa gitu ya. Tadi gue udah bilang kapten terbaik itu Wayne Rooney gitu ya. Kenapa? Karena dia selain kapten United, tapi dia juga nyetak rekor gitu ya, sebagai gol terbanyak gitu ya di United so far. Dan menurut tadi Coach Fast juga dia bilang katanya kapten terbaik tuh Roy Keane gitu. Tapi ada mungkin yang bilang kapten terbaik Maguire, bisa aja sih. Tapi kalau misalnya kalian mau komen nih di bawah ini gitu ya, kalau misalnya menurut kalian kapten terbaik itu siapa? Oke lah guys, kalau gitu tadi adalah salah satu pilot episode kita nih gitu. Terima kasih Coach Fast gitu ya udah hadir gitu. Sama guys. Mudah-mudahan kita masih ada di episode selanjutnya, dan mudah-mudahan juga yang penting adalah MU menang sih. Oke guys, Egi signing out. Dan Fast juga signing out. Salam Football United. Oh gini. Asik banget.